Bab 1066 muncul api hitam. Berdiri di puncak menara sihir kota hutan Stone, Aqua Rose dan rekan-rekannya memperhatikan awan debu membubung di kejauhan saat mereka selesai merawat pertahanan kota. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka akan menemukan banyak monster di bawah debu. Bagaimana mungkin ada begitu banyak monster? Blackie menyaksikan patch hitam mendekati Stone Forest Town dari kejauhan, syok mengisi hatinya. Sepertinya segerombolan belalang maju di kota. Blackie tidak sendirian dalam keterkejutannya. Semua pemain yang menyaksikan adegan ini ketakutan. Meskipun mereka telah melihat monster tingkat tinggi sebelumnya, ini adalah pertama kalinya di antara mereka melihat begitu banyak monster tingkat tinggi bergerak sebagai satu unit. Bumi bahkan bergetar ketika monster bergerak. Pemain tidak ada apa-apa di depan monster ini. Monster-monster ini semuanya level 60 dan di atasnya. Selain itu, mereka, pada peringkat paling minimum, peringkat elit. Ada juga banyak kepala suku besar, Lords, High Lords, Great Lords, dan Grand Lords yang tingginya lebih dari 30 meter. Sial, apa itu? Minor Wind berteriak setelah menggunakan Eagle Eyes, yang meningkatkan visinya jauh melampaui pemain normal. Saat ini, pemain biasa hanya bisa melihat kumpulan monster yang memimpin. Mereka tidak bisa melihat 3 monster bermata satu yang tingginya lebih dari 100 meter berjalan di belakang pasukan monster. Minor, apa yang salah? Apa yang membuatmu sangat takut? Aqua Rose bertanya dengan rasa ingin tahu. Mythic, monster mythic. Minor Wind tergagap, kulitnya paling bawah. Ada, mereka bertiga. Bagi pemain saat ini, monster mythic tidak dapat diatasi. Mereka setara dengan kelas tier 4 di antara para pemain. Saat ini, monster-monster terkuat yang akan ditemui adalah Grand Lords. Bahkan kemudian, Grand Lords membutuhkan banyak perencanaan dan pengorbanan untuk menyerang, belum lagi monster mythic. Semua orang sudah menemukan bahwa monster mythic level 60 tinggal di Black Ridge Town. Mereka dipaksa untuk menyadari betapa tidak berdayanya mereka terhadap keberadaan seperti itu. Bahkan 10.000 pemain tidak ada apa-apanya di depan monster mythic. Ketiga monster mythic adalah level 65. Mereka bahkan lebih kuat dari monster mythic di Black Ridge Town. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya hanya ada satu di antara mereka? Aqua Rose mengerutkan kening. Untuk memastikan kemenangan mereka melawan monster mythic Blackwater, dia telah menggunakan koneksinya untuk mendapatkan 5 gulungan pemanggilan tingkat 3. Dia bahkan telah bernegosiasi dengan Secret Pavilion dan menukar sejumlah besar batu permata tier 3 untuk 3 gulungan pemanggilan tingkat 3. Dengan 8 scroll pemanggilan tingkat 3, mereka seharusnya bisa menemukan monster mythic. Namun, sekarang, ada 3 dari mereka. Big Sis Aqua, pelopor Blackwater telah tiba, lapor Minor Wind. Tampaknya ada 50 dari mereka, dan pemimpin itu tampak seperti pemimpin persekutuan Blackwater, Abandoned Wave. Anggota Pantheon juga bersama mereka. Pemain biasa harus berlari lebih dari 10 jam untuk mencapai kota hutan batu. Namun, pemain bisa mencapai kota dalam waktu sekitar 4 jam di Mons. Begitu Minor Wind mengumumkan pasukan yang masuk, semua orang melihat lebih dari selusin susunan sihir besar muncul di langit yang jauh. Ketika arai sihir besar ini mulai mengumpulkan mana yang menakutkan, monster yang tingginya sekitar 20 hingga 30 meter muncul dari arai sihir ini. Mengapa mereka memiliki begitu banyak gulungan pemanggilan tingkat 3? Blackie hanya bisa panik. Zero Wing hanya memperoleh 8 gulungan seperti itu setelah banyak kesulitan, namun Blackwater dengan mudah menyiapkan total 17 gulungan pemanggilan tingkat 3. Selain itu, tidak seperti monster di tentara monster, pemain mengendalikan makhluk yang dipanggil ini. Ancaman yang mereka ajukan ke kota hutan batu jauh melebihi dari tuan besar biasa. Berdiri di atas bukit agak jauh dari kota hutan batu, Abandoned Wave and Pearls, komandan berbagai legiun Pantheon untuk perang ini, tertawa ketika mereka menyaksikan tentara monster di hadapan mereka. Melawan banyak monster, bahkan kota NPC akan jatuh. Aku ingin melihat bagaimana Zero Wing berurusan dengan ini. Wave yang ditinggalkan mengungkapkan senyum percaya diri. Brother Wave, kamu terlalu bersemangat. Bagaimana kota NPC bisa semudah itu untuk diserbu? Hanya level 200, tier 4 NPC yang ditempatkan di kota dapat dengan mudah melenyapkan kita beberapa kali, kata Pearls, memutar matanya ke Abandoned Wave. Namun, dia harus mengakui bahwa monster yang diabaikan Wave telah memanggil sangat kuat. Dengan kekuatan pemain saat ini, mustahil untuk bertahan melawan monster-monster ini. Aku hanya bercanda, Abandoned Wave tertawa. Namun, bahkan sekarang, Black Flame belum menunjukkan dirinya. Aku menduga Zero Wing sudah menyerah di Stone Forest Town. Seharusnya tidak begitu. Kota hutan batu adalah tambang emas Zero Wing.
Kecuali mutlak diperlukan, mereka tidak akan meninggalkannya, kata Perles tegas. Kalau begitu, mari kita berharap demikian. Dengan begitu, aku akan bisa menggunakan beberapa kartu truf yang telah aku kerjakan dengan susah payah. Abandoned Wave dengan santai menjawab. Untuk memastikan kemenangannya di kota hutan batu, dia telah merencanakan dengan sangat hati-hati. Tidak peduli bagaimana Zero Wing berjuang, Stone Forest Town akhirnya akan menjadi milik Blackwater. Wilayah Star Moon City, kota Saimu. Di dalam ruang VIP lantai 2 dari bar kelas tinggi. 20 orang telah berkumpul di dalam ruangan ini. Orang-orang ini semuanya tingkat 40 atau lebih tinggi. Selain itu, mereka semua adalah assassin. Adapun Fire Dance, pemimpin grup ini, dia adalah level 44. Pemimpin persekutuan, kamu benar-benar tidak membutuhkan kita untuk pergi dan membantu? Fire Dance bertanya dengan cemas saat dia menyaksikan Si Feng yang berjubah memasuki ruangan. Dia sudah mengerti inti dari situasi karena Aqua Rose. Sederhananya, situasi Stone Forest Town suram. Lebih dari 200.000 monster mengelilingi kota hutan batu. Selain itu, monster berlevel terendah di antara mereka adalah level 60. Bahkan ada banyak kepala suku, tuan, dan tuan besar di dalam campuran juga. Sangat sedikit 20.000 plus anggota elit Zero Wing, tentara NPC, dan penjaga yang ditempatkan di kota hutan batu tidak cukup untuk menghalangi pasukan ini. Monster-monster ini bertindak di bawah komando seorang pemain. Untuk menangkap Stone Forest Town dengan lebih baik, pemain yang mengendalikan monster ini akan berada dekat dengan medan perang. Jika tim Assassins mereka bisa menghilangkan pemain itu, pasukan monster akan berantakan. Ini akan membuat lebih mudah bagi anggota Zero Wing untuk mempertahankan kota. Tidak. Aku punya tugas lain yang perlu kamu lakukan, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengeluarkan 10 gulungan sihir perak dan puluhan gulungan ajaib tingkat 2, menyerahkannya ke Fire Dance. Gulungan sihir perak adalah gulungan probing. Mereka dapat merasakan semua monster dalam radius 3.000 yard. Tugas kamu adalah menemukan titik jangkar untuk arai sihir yang menyegel pegunungan Stone Claw. Titik jangkar ini mudah ditemukan. Selama kamu melihat kumpulan besar monster, aku yakin 90% bahwa itu akan menjadi titik jangkar. Namun, orang-orang Blackwater tidak bodoh. Mereka akan memiliki pengamanan ketat di sana. Juga sangat sulit untuk menghancurkan titik-titik jangkar itu. Saat menghancurkan mereka, gunakan gulungan ajaib tingkat 2 ini. Begitu segel itu terangkat, orang-orang kita bisa berteleportasi ke kota hutan batu berbondong-bondong. Setelah mengeluarkan instruksinya, Si Feng menggunakan gerakan luar angkasa untuk mencapai kota hutan batu. Kemunculan tiba-tiba Si Feng segera menarik perhatian semua orang di kota. Si Feng sudah menggunakan topeng iblis untuk menyamar sebagai api hitam. Bahkan jika orang mencoba untuk tidak memperhatikannya, aura mengerikan yang dipancarkannya membuatnya sulit untuk mengabaikannya. Itu adalah pemimpin persekutuan, api hitam. Musim panas yang memikat tidak bisa membantu tetapi menilai Si Feng karena terkejut. Bukan hanya pria level 44, tetapi hanya dengan berdiri di sana, auranya menyerupai binatang buas prasejarah. Meskipun jarak yang begitu jauh memisahkan mereka, alarm berbunyi di benaknya, memperingatkannya tentang kematiannya yang segera. Dia telah tiba, Wave yang terbengkalai dengan cepat menerima berita tentang masalah ini. Mencibir, dia berkata, jadi apa? Ketika Si Feng mencapai puncak menara sihir, dia meletakkan tangannya di atas bola kristal besar. Aktifkan mode pertempuran. Bab 1067 canggih. Si Feng instan mengaktifkan menara sihir. Sebuah arai sihir biru air muncul di atas menara. Sebuah penghalang semi-transparan, pelindung kemudian muncul di sekitar Stone Forest Town, melampirkannya di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Meskipun berdiri begitu jauh dari kota hutan Stone, baik Abandoned Wave dan Perles jelas bisa merasakan perubahan mendadak. Jika kota itu sebelumnya adalah domba yang tidak berbahaya dan sedang tidur, maka sekarang, kota itu terasa seperti binatang buas. Pemimpin persekutuan, mata-mata kami baru saja melaporkan bahwa semua anggota Zero Wing di kota telah menerima kenaikan 15% untuk atribut dasar mereka. Kerusakan yang mereka hadapi juga telah meningkat sebesar 20%, dan kecepatan gerakan mereka telah meningkat sebesar 15%. Laging Drungkar, yang berdiri di samping Abandoned Wave, mengumumkan. Bagaimana mungkin ada peningkatan yang begitu besar? Perles mengerutkan kening ketika dia mendengar berita itu. Sepertinya butuh waktu lebih lama untuk menghabisi mereka. Setelah mencapai level mereka, bahkan peningkatan atribut 5% akan secara besar-besaran meningkatkan kekuatan pemain. Belum lagi kenaikan 15%.
Selain itu, ada peningkatan kerusakan sebesar 20% dan peningkatan kecepatan gerakan 15%. Perbaikan semacam itu sudah cukup untuk meningkatkan standar pemain elit ke tingkat yang sama sekali baru. Setelah memperhitungkan koordinasi antar pemain, peningkatan kekuatan tempur anggota Zero Wing akan semakin intens. Perkembangan yang tiba-tiba menggandakan kesulitan menyerbu kota hutan batu. Jadi, itulah mengapa Zero Wing belum mengirim bala bantuan. Mereka masih memiliki tangan untuk dimainkan. Sayangnya, monster adalah lawan mereka kali ini, bukan pemain. Penggemar kecil ini hanya akan membuat perbedaan jika mereka harus menghadapi pemain lain. Wave yang ditinggalkan terkekeh. Meskipun perkembangan yang tiba-tiba mengejutkannya, situasinya masih dalam kendalinya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan Black Flame bahwa semua usahanya sia-sia. Betul. Mereka hanya mendapatkan tambahan buff. Terhadap banyak monster yang kuat, satu buff yang sedikit tidak akan mengubah situasi keseluruhan. Perles mengangguk setuju. Sambil terkekeh, dia melanjutkan, aku harus mengandalkan Brother Wave untuk langkah selanjutnya. Serahkan padaku. Kamu bisa duduk dan menonton pertunjukan. Abandoned Wave kemudian memberikan perintah untuk memulai serangan di kota hutan batu. Dia memerintahkan monster untuk menyerang kota dari semua sisi. Ketika pemain menggerebek sebuah kota, untuk meminimalkan kerugian, mereka biasanya akan meluncurkan serangan yang kuat di satu lokasi. Namun, para pemain ini tidak peduli dengan kematian monster-monster itu. Oleh karena itu, mereka dapat melancarkan serangan serba tanpa khawatir, membuat Stone Forest Town lebih sulit untuk dipertahankan. Ketika pasukan monster mulai mengelilingi kota, anggota sayap nol di dalam kota menjadi gugup. Monster yang menyerang kota itu berbeda dari monster yang biasanya mereka lawan di ladang. Monster-monster ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan bahkan para pemain elit dengan level yang sama mungkin tidak perlu menang melawan monster elit dalam pertempuran 1 lawan 1. Selain itu, mereka puluhan tingkat lebih rendah dari monster ini dan kalah jumlah dengan 10-1. Meskipun menara sihir telah secara signifikan meningkatkan atribut mereka, jika dibandingkan dengan atribut monster, peningkatan ini tidak layak disebut. Pemimpin persekutuan. Bisakah kita menang? Keyakinan Aqua Rose pun goyah. Itu akan baik-baik saja jika lawan mereka hanya pemain. Sekarang, bagaimanapun, melihat gumpalan hitam monster datang pada mereka dari semua sisi, bahkan dia merasa agak gugup. Zero Wing jelas kekurangan tenaga. Hanya ada sekitar 20.000 anggota elit di kota hutan batu sekarang. Setelah membaginya di sekitar titik kardinal, masing-masing pihak hanya memiliki sekitar 5.000 anggota yang melindunginya. Kami hanya bisa mencoba, Si Feng menjawab dengan tenang. Bagaimana konstruksi menara sihir datang? Fondasinya sudah selesai. Hanya pola sulap inti yang perlu digambar, Aqua Rose melaporkan. Baik. Pimpin Legiun Dewa Gelap dan hadapi pangkat Dewa Besar dan di atas monster terlebih dahulu. Manfaatkan semua gulir pemanggilan tingkat 2 dan 3 untuk menjabarkan monster mitik. Minta perhatian senjata kota pada monster di bawah pangkat Great Lord. Setelah itu, kita harus bertahan selama mungkin. Setelah kelompok tarian api menyelesaikan misi mereka, gelombang perang akan bergeser ke hati kita. Si Feng menginstruksikan. Segera, dia berjalan menuju menara sihir yang masih dalam pembangunan. Menara sihir telah menjadi bangunan pertahanan utama di kota-kota besar dan kecil karena kemampuan pertahanan mereka yang luar biasa. Mereka tidak hanya memiliki mana pulse cannon dengan kekuatan penghancur yang besar, tetapi mereka juga dapat meningkatkan atribut pemain lokal. Sementara itu, peningkatan atribut akan berubah tergantung pada jumlah menara sihir yang ada. Tentu saja, efek maksimum akan dicapai dengan 3 menara sihir. Dengan 3 menara sihir, pemain akan menerima peningkatan 30% untuk atribut dasar mereka. Inilah sebabnya mengapa berbagai guild besar di masa lalu secara aktif membangun menara sihir di kota-kota dan kota-kota yang mereka operasikan. Sejauh membangun 3 menara sihir di kota-kota dan kota-kota penting. Sebagai tindakan pencegahan, Si Feng telah menugaskan Aqua Rose dengan menghabiskan semua uang yang mereka dapatkan dari menjual tanah di sekitar rumah teleportasi untuk membeli bahan konstruksi menara sihir. Mereka kemudian membangun 2 menara lagi di kota hutan batu. Dengan 3 menara sihir yang membela kota, bahkan melawan begitu banyak monster berintensitas tinggi, mereka bukannya tanpa peluang kemenangan. Adapun menara sihir untuk kota masa depan Si Feng, ia tidak punya pilihan selain memikirkan cara pertahanan lain. Lagi pula, jika dia bahkan tidak bisa melindungi kota hutan batu, dia tidak akan pernah bisa mempertahankan kota. Biaya. Di bawah perintah Abandoned Wave, pasukan monster mengaum dengan marah saat mereka menyerang kota Batu Forest.
Apakah ini kekuatan Blackwater? Kota hutan batu benar-benar selesai kali ini. Bahkan para penjaga NPC tidak akan bisa menahan begitu banyak monster yang kuat. Para pemain yang mengamati perang dari sela-sela terpana oleh tsunami monster yang bergegas di kota hutan batu. Mereka tidak lagi memendam harapan bahwa Stone Forest Town akan selamat dari perang ini. Perbedaan antara kekuatan masing-masing pihak terlihat jelas pada pandangan pertama. Berbagai eselon atas persekutuan besar, yang menyaksikan perang melalui siaran langsung, juga sama-sama terpana. Siapa di kerajaan bintang bulan yang mungkin bisa melawan 200.000 monster ini? Bunuh diri untuk mencoba melawan monster-monster ini. Big Sis Aqua, mereka datang. Blakey menelan ludah dengan gugup. Baik. Fokus serangan menara pertahanan dan menara sihir pada monster di bawah pangkat Great Lord. Aqua Rose memerintahkan ketika dia melihat monster yang mendekat dari atas tembok kota. Segera, 4 menara pertahanan yang terletak di sekitar kota berdering, peluru peledak yang mereka tembak terbang langsung ke rumpun monster sebelum meledak. Monster elit yang terperangkap di dalam ledakan itu tewas di tempat. Masing-masing dari 4 peluru peledak menewaskan lebih dari 100 monster. Sayangnya, sementara menara pertahanan dapat merusak monster di atas peringkat elit, mereka tidak bisa membunuh mereka secara langsung. Hahaha. Meskipun menara pertahanan sangat kuat, sangat disayangkan jangkauan mereka terlalu kecil. Wave yang terbengkalai tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat bahwa hanya beberapa ratus monster yang mati dalam ledakan awal. Dia sebelumnya berpikir bahwa menara pertahanan akan, kurang lebih, menimbulkan ancaman bagi pasukan monsternya. Namun, sekarang, tampaknya kekhawatirannya tidak perlu. Pada saat berikutnya, ujung menara sihir menembakkan sinar berwarna pelangi ke langit. Segera, awan membiaskan sinar menuju tentara monster, mengejutkan semua orang. Ketika sinar pelangi menyerang, itu menyapu tentara monster. Di mana-mana sinar berlalu, api besar meletus. Semua monster di bawah peringkat Lord diuapkan. Adapun para Lord yang selamat, mereka memiliki kurang dari setengah dari HP mereka yang tersisa. Ketika sinar pelangi akhirnya menghilang, lebih dari 3.000 monster telah menghilang dengan itu. Sebuah ruang kosong yang besar telah muncul di tengah-tengah pasukan monster yang padat. Bab 1068 Double Protection Barrier. Saat cahaya dari menara sihir menghilang, setiap pemain di kota hutan batu terdiam. Satu serangan telah memadamkan nyawa lebih dari 3.000 level 60 dan di atas monster. Ini jauh lebih mengerikan daripada mantra kehancuran skala besar yang pernah mereka lihat. Faktanya, bukan hanya anggota Zero Wing yang terpana. Bahkan Abandoned Wave and Peerless, yang menyaksikan perang dari kejauhan, mengenakan ekspresi gelap dan tegang. Mengapa menara sihir memiliki kemampuan seperti ini? Wave yang ditinggalkan mengerutkan kening ketika dia melihat ruang kosong di tengah medan perang. Dalam satu serangan, itu sangat melukai monster peringkat Lord. Zero Wing benar-benar tahu cara menyembunyikan kekuatannya. Di antara 200.000 monster, mayoritas terdiri dari monster di bawah peringkat Lord. Hanya minoritas kecil yang terdiri dari Lord Rank dan di atas monster. Kekuatan satu menara sihir sudah bisa menyaingi serangan 10 menara pertahanan. Serangan itu sudah sekuat mantra penghancur tingkat 4 skala besar. Berdasarkan pemahaman aku tentang alat-alat domain dewa, serangan semacam ini seharusnya memiliki cooldown yang sangat panjang. Meski begitu, aku tidak lagi berpikir bahwa bisa membuat Stone Forest Town turun dalam waktu singkat. Jika kami tidak memikirkan cara untuk berurusan dengan menara sihir itu sesegera mungkin, aku khawatir bahwa korban kami akan sangat parah. Komentar Peerless ketika dia melihat menara sihir yang menjulang di kejauhan. Namun, serangan menara sihir agak canggung. Jika pemain atau monster yang gesit menyerbu ke kota, aku ragu bahwa menara sihir akan sama efektifnya. Jika kita mengirim beberapa monster lincah, kita seharusnya bisa menghancurkannya. Meskipun kehilangan menara sihir akan sangat disayangkan, kita harus menghapusnya untuk meminimalkan kerugian kita. Abandoned Wave mengangguk, menyetujui saran Peerless. Segera, dia menggonggong dalam obrolan tim, Drunkard, suruh makhluk dipanggil tier 3 menyerang menara sihir. Pikirkan cara untuk menghancurkannya secepat mungkin. Pemimpin persekutuan, yakinlah, aku akan menghancurkan menara sihir itu. Laging Drunkard menjawab dengan percaya diri. Mereka memiliki total 17 makhluk dipanggil tingkat 3 di pihak mereka. Meskipun makhluk yang dipanggil itu hanya level 55, jauh lebih lemah dari level 60 plus Great Lords di pasukan monster, pemain memegang kendali penuh atas makhluk yang dipanggil ini. Dengan kecepatan monster yang dipanggil tier 3, menghindari serangan monoton menara sihir akan menjadi sepotong kue. Dengan cepat, Laging Drunkard dan bawahannya mengarahkan 17 makhluk yang dipanggil untuk keluar.
Setiap makhluk level 55 yang dipanggil memiliki 50 juta HP. Termasuk pemulihan pertempuran mereka, bahkan jika mereka berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa, pemain akan membutuhkan banyak waktu untuk membunuh mereka. Ada juga 17 makhluk ini untuk bersaing. Biasanya, 17 makhluk yang dipanggil tier 3 ini akan lebih dari cukup untuk menghancurkan kota. Saat makhluk yang dipanggil tingkat 3 bergerak, mereka menarik perhatian pemain yang jauh dan menyaksikan. Blackwater luar biasa. Itu 17 makhluk tingkat 3 dipanggil. Sampah. Aku ingat bahwa, selama perang besar terakhir di pegunungan Stoneclaw, Star Alliance hanya memanggil 2 monster ini. Seperti yang diharapkan dari Blackwater Corporation. Gulir pemanggilan tingkat 3 bahkan lebih mahal daripada item epic. Bahkan kemudian, hampir mustahil untuk membeli satu. Aku menduga bahwa bahkan Super Guild hanya memiliki beberapa di tangan. Menyaksikan pertarungan yang spektakuler dengan mataku sendiri sungguh luar biasa. Kemungkinan besar, bahkan para ahli puncak yang membayangi domain dewa tidak cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Memang, sepertinya aku tidak membuang waktu untuk melakukan perjalanan ke kota hutan batu ini. Video yang aku tonton menunjukkan perang perserikatan lain di sekitar domain Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan ini. Era Zero Wing benar-benar akan segera berakhir. Ketika para pemain yang menyaksikannya melihat makhluk-makhluk yang dipanggil, yang tingginya lebih dari 20 meter. Menyerbu menuju Stone Forest Town, merinding naik ke seluruh tubuh mereka. 17 makhluk yang dipanggil memiliki kecepatan gerakan yang sangat tinggi. Selain itu, tidak seperti monster biasa, mereka bisa mengubah arah dengan gesit. Makhluk yang dipanggil bisa dengan mudah menghindari menara pertahanan dan serangan menara sihir. Namun, ketika makhluk yang dipanggil akan mencapai dinding kota, penghalang sihir semi-transparan muncul di sekitar seluruh kota. Makhluk yang dipanggil menabrak penghalang sihir, satu demi satu, dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Hambatan perlindungan pemimpin-pemimpin sangat kuat. Seru Blackie, heran. Itu telah menghentikan serangan 17 monster peringkat Great Lord. Setiap penghalang sihir normal akan hancur di bawah kekuatan monster-monster ini, namun Double Protection Barrier tetap utuh. Aqua Rose, yang berdiri di atas menara sihir, juga sangat gembira. Sebelumnya, dia khawatir penghalang sihir tidak akan menahan monster ini dan percaya bahwa si Feng telah bercanda ketika dia mengatakan bahwa itu bisa. Dia tidak pernah berpikir bahwa penghalang akan sekuat ini. Tidak hanya tidak ada celah di penghalang sihir yang perlu diperbaiki, tetapi para pemain yang menjaga penghalang juga memiliki semua mana mereka. Pada tingkat ini, penghalang dapat dengan mudah mendukung pemulihannya sendiri tanpa mana tambahan. Sebuah penghalang ajaib, Drungard yang tertawa mengejek. Apakah kamu pikir kamu bisa menahan kami dengan bahwa? Setelah itu, kelompok Laging Drungard mengendalikan makhluk yang dipanggil untuk memulai serangan sengit terhadap penghalang sihir semi-transparan. Mengabaikan serangan yang diluncurkan oleh anggota elit Zero Wing dari dalam. Meskipun anggota Zero Wing dilengkapi dengan sangat baik, melawan level 55, makhluk yang dipanggil tingkat 3, penindasan tingkat membatasi serangan mereka menjadi sekitar minus 1000 kerusakan. Ini bahkan dengan penggemar menara sihir. Kalau tidak, serangan mereka hanya akan menghasilkan sekitar minus 600 kerusakan. Dengan setiap serangan hanya menghasilkan sekitar minus 1000 kerusakan, bahkan dengan 3 atau 400 pemain menyerang secara bersamaan. Setiap gelombang serangan hanya akan memangkas 3 atau 400 ribu HP. Selain itu, makhluk yang dipanggil memiliki pemulihan pertempuran mereka, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan 1% dari HP mereka setiap 5 detik. Bahkan jika anggota elit Zero Wing menyerang dengan bebas, itu akan memakan waktu yang sangat lama sebelum monster yang dipanggil jatuh. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk penghalang sihir. Penghalang sihir menggunakan mana pemain. Semakin banyak kerusakan penghalang yang diambil, semakin banyak mana yang dikonsumsi. Jika para pemain mempertahankan penghalang kehabisan mana, penghalang sihir akan hancur. Dengan kekuatan 17 makhluk dipanggil tingkat 3 mereka, akan membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk menjatuhkan penghalang sihir. Ledakan yang memekakkan telinga mengguncang penghalang ajaib, satu demi satu. Bahkan mereka yang berdiri beberapa ribu yard jauhnya bisa mendengar ledakan dengan jelas. Mereka juga bisa melihat berbagai serangan membombardir makhluk yang dipanggil, dengan cepat menghabiskan HP mereka. 5 detik, 10 detik, 20 detik, bahkan setelah 30 detik serangan konstan, penghalang sihir tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Sebaliknya, 17 makhluk yang dipanggil masing-masing kehilangan lebih dari 10 juta HP. Ini tidak akan dilakukan, semuanya, gunakan gerakan pamungkasmu. Teriak Drungard berteriak, menggertakkan giginya.
makhluk yang dipanggil tingkat 3 memiliki keterampilan pamungkas mereka sendiri. Namun, cooldown sangat panjang. Dia berniat untuk menyelamatkan keterampilan ini untuk menjatuhkan menara sihir. Sayangnya, pada tingkat ini, makhluk yang dipanggil HP tidak akan hidup lebih lama dari penghalang sihir. Segera, 17 makhluk yang dipanggil melepaskan raungan perkasa saat mereka mulai memusatkan kekuatan mereka, mana dengan cepat berkumpul di sekitar cakar makhluk ini. Namun, sebelum makhluk ini bisa menyerang penghalang sihir, 5 penghalang sihir ungu emas muncul dan menyelimuti 17 makhluk yang dipanggil. Begitu rintangan sihir ini terbentuk, makhluk yang dipanggil mengalami penurunan atribut 40%, HP maksimum mereka turun menjadi 30 juta. Ketika keterampilan makhluk memukul hambatan ungu, meskipun hambatan bergidik, mereka memegang. Bagaimana ini mungkin? Bibir Drunkard yang tertawa mengejang ketika syok dan kebingungan memenuhi tatapannya. Sementara itu, sebelum ada yang menyadarinya, 5 miniatur balistas telah muncul di atas tembok kota, dan kelima sudah diarahkan pada makhluk yang dipanggil. Bunuh mereka semua. Aquaros mengayunkan tangannya ke depan dengan keras. Bab 1069 Mitik. Dengan perintah Aquaros, kelima balista miniatur di atas tembok kota masing-masing menembakkan panah. Kelima panah itu sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada mana pulse cannon menara sihir. Dari kejauhan, orang hanya akan melihat 5 garis cahaya biru yang menembus penghalang sihir, terbang menuju makhluk yang dipanggil tingkat 3. Sangat cepat. Tertawa Drunkard, yang mengendalikan salah satu makhluk yang dipanggil, terkejut. Nalurinya yang ahli menendang, dia menghendaki makhluk yang dipanggil untuk menghindar. Pada saat kritis, makhluk yang dipanggilnya menghindari panah yang masuk dengan lebar rambut. Ledakan. Ketika panah menghantam tanah, kekuatan besar di dalamnya mengukir kawah yang berdiameter 20 meter, panah itu menancap jauh ke dalam tanah. Meskipun makhluk tertawa Drunkard yang dipanggil berhasil menghindari serangan miniatur balistas, makhluk 4 sahabatnya tidak. 4 makhluk yang dipanggil telah dipakukan ke tanah, masing-masing HP mereka berkurang 1 juta. Jumlah kerusakan ini mungkin tidak jauh dari Great Lord level 55, tetapi panah akan menurunkan target mereka selama beberapa detik setelah mereka mengenai. Ini menempatkan para raja besar, yang memiliki keunggulan kecepatan, pada posisi yang tidak menguntungkan. Lagi, Aquaros memerintahkan sekali lagi. Sebelum ada yang menyadarinya, miniatur balista, yang baru saja meluncurkan panah mereka, sudah dimuat ulang. Segera, para pemain yang mengendalikan balada menembakkan satu lagi panah-panah ke makhluk dipanggil tingkat 3. Melihat panah terbang ke makhluk yang dipanggil sekali lagi, kulit Laging Drunkard memucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa miniatur balista akan memiliki tingkat serangan yang tinggi. Dodge the arrows, hindari panahnya. Gunakan segala yang kamu miliki untuk menyerang penghalang. Laging Drunkard segera memerintahkan. Sementara makhluk pemanggil mereka terjebak di dalam penghalang ungu emas, mereka tidak hanya diberi ruang terbatas untuk menghindari panah yang mendekat, tetapi mereka juga telah secara signifikan dilemahkan. Jika mereka tidak membebaskan diri dari penghalang sihir ini, mereka akan menjadi target langsung untuk kelima balista. Meskipun Laging Drunkard tidak membuat keputusan yang salah, dia tidak tahu bahwa arai sihir yang menjebak makhluk yang dipanggil adalah domain kutub bintang 9. Arai sihir tingkat menengah. Arai khusus ini bahkan bisa menekan monster mitik. Tuan Besar, Great Lord, tidak cukup kuat untuk membebaskan diri darinya. Seberapa kuat monster mitik itu? Mereka bisa menyaingi NPC yang berkuasa di kota-kota besar. Sebagai monster tier 4, semua keterampilan mereka juga tingkat 4. Keterampilan ini berkali-kali lebih kuat dari keterampilan tier 3. Namun, domain kutub 9 bintang bisa menahan serangan monster mitik untuk waktu yang cukup lama, apalagi serangan makhluk dipanggil summon creature. Tier 3, untuk sementara waktu. Ke-17 makhluk yang dipanggil, summon creature, tidak lebih dari target latihan untuk kelima miniatur, balistas, penyerapan cara menulis bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang berarti. Beberapa, ketika panah berulang kali memakukan mereka ke tanah. Anggota elit Zero Wing juga membombardir mereka dengan serangan, dengan cepat menurunkan HP mereka. Setelah beberapa saat, 2 makhluk yang dipanggil mati. Adegan ini membuat para pemain mengamati pertempuran. Secara umum, butuh tim elit beranggotakan 100 orang yang dipimpin oleh seorang ahli untuk menyerang monster peringkat Great Lord. Jika seseorang bertemu dengan Great Lord yang memiliki serangan AOE yang kuat, bahkan 1000 pasukan elit tidak akan cukup kuat untuk menggerebeknya. Sekarang, bagaimanapun, Zero Wing membuat mereka tak berdaya. Brother Wave, sepertinya Zero Wing telah mempersiapkan secara luas. Apakah kamu membutuhkan Pantheon untuk bergabung dalam keributan? Perles bertanya, tertawa pada gelombang yang ditinggalkan.
Terima kasih atas perhatian kamu, Brother Pearls, tetapi variabel kecil ini tidak cukup untuk menyurutkan rencana aku. Abandoned Wave menolak tawaran Pearls. Setelah itu, dia memberitahu pengendali sebenarnya dari pasukan monster dan bertanya dengan lembut, bisakah kamu menginstruksikan 3 monster mitik untuk bergabung dalam pertempuran? Awalnya, dia hanya bermaksud menggunakan pasukan monster untuk menghilangkan pertahanan eksterior kota dan menyelidiki Zero Wing untuk kartu truf tersembunyi. Setelah mengalahkan setiap anggota Zero Wing di luar Stone Forest Town, ia kemudian akan memimpin pasukan elit Blackwater untuk merebut kota. Meskipun pasukan monster itu sangat kuat, jika monster ini memasuki kota, mereka akan kehilangan harapan untuk menangkapnya. Monster akan mencemari kota dengan energi jahat yang mereka lepaskan. Pemain tidak bisa tetap berada di lingkungan yang dicemari oleh energi jahat untuk waktu yang lama. Akibatnya, bahkan jika Blackwater mengamankan Stone Forest Town, itu akan sia-sia kecuali mereka menyerahkan kemanusiaan mereka seperti yang dimiliki pengendali tentara monster. Entah itu atau mereka harus memusnahkan pencipta sejati monster-monster ini. Jelas, tidak satupun dari opsi ini yang layak. Adapun Pantheon, mereka sudah lama sepakat bahwa, sebelum Blackwater berurusan dengan pertahanan Stone Forest Town, Blackwater tidak akan membutuhkan bantuan Pantheon. Jika Pantheon diminta untuk mengambil tindakan, Blackwater harus membagi sebagian saham Stone Forest Town dengan Pantheon. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan monster mitik untuk membebaskannya dari kesulitan ini. Jika memungkinkan, Abandoned Wave lebih baik menghindari mempekerjakan 3 monster mitik. Meskipun monster mitik sangat kuat, mereka sangat sulit dikendalikan. Bahkan pengendali sejati hanya bisa mengeluarkan instruksi umum. Jika kesalahan terjadi, sangat mungkin bahwa monster ini akan menyerbu ke kota hutan batu dan mendatangkan malapetaka. Oleh karena itu, dia berharap untuk menggunakan makhluk yang dipanggil Tier 3 untuk menghancurkan menara sihir. Sayangnya, itu tidak akan berhasil. Dengan penghalang perlindungan di sekitar Stone Forest Town, tidak ada monster yang bisa melanjutkan ke kota. Bahkan Grand Lords tidak terkecuali. Dengan menara meriam dan serangan menara sihir yang merajalela, pasukan monster menderita kerugian yang sangat besar. Jika mereka tidak memecahkan kebuntuan ini, makhluk yang dipanggil tingkat 3 mereka akan dimusnahkan. Pada saat itu, dia akan dipaksa untuk membayar harga yang lebih besar untuk menghancurkan menara sihir. Tidak ada masalah di sisiku. Namun, jika aku memaksa mereka, ketiga monster mitik ini tidak akan sekuat itu, pemuda misterius yang diperban itu menjelaskan. Tidak masalah. Dengan kekuatan monster mitik, bahkan jika mereka secara signifikan dilemahkan, mereka masih jauh lebih kuat dari Grand Lords. Aku menolak untuk percaya bahwa mereka tidak dapat menghancurkan penghalang sihir. Abandoned Wave frustasi dengan penghalang sihir milik Zero Wing. Penghalang perlindungan ini telah mengubah kota hutan batu menjadi benteng yang kokoh. Selain itu, menara sihir sedang menyerang. Kekuatan yang ditunjukkan Zero Wing sejauh ini melebihi harapannya. Raur, segera setelah itu, raungan memekakkan telinga menggema di medan perang dari belakang tentara monster. Raungan ini mengguncang tanah, dan semua orang berbalik ke arah sumber suara. 3 sosok besar, berdiri lebih dari 100 meter, secara bertahap muncul. Para pemimpin besar Great Lord, yang tingginya lebih dari 30 meter, tampak seperti bayi sebelum ketiga monster yang menjulang ini. Evil Earth Dragon, makhluk gelap, mitik, level 65. HP 150 juta per 150 juta. Semua orang terengah-engah ketika melihat informasi Evil Earth Dragon, mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Meskipun menyaksikan monster dari jauh, mereka tanpa sadar gemetar, dan ketakutan memenuhi hati mereka. Pemimpin persekutuan, Blackwater telah mengirim 3 monster mitiknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aquaros bertanya dengan gugup ketika dia melihat naga bumi jahat yang mendekat. Monster mitis. Bagi para pemain saat ini, mereka tak terkalahkan. Meskipun monster mitik memiliki HP hanya sedikit lebih tinggi dari Grand Lords, perbedaan antara kekuatan mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Setelah monster mencapai peringkat mitik, mereka akan membuka kunci domain mereka. Di dalam domain, atribut pemain tidak hanya akan ditekan, tetapi mereka juga akan mengalami penindasan mental yang kuat. Bahkan menampilkan 40% dari kekuatan tempur normal mereka akan menjadi keajaiban. Selain itu, konsumsi stamina pemain akan sangat meningkat. Pertempuran di Black Ridge Town adalah contoh terbaik. Pertempuran di Black Ridge Town telah memungkinkan semua orang untuk menyadari betapa menakutkannya monster mitik. Bahkan sepasukan puluhan ribu pemain harus berbalik dan lari dari monster mitik. Bab 1070 Inkarnasi Bencana. Monster mitis, Si Feng, yang saat ini menggambar pola sihir untuk menara sihir, mengerutkan kening setelah mendengar ini.
Meskipun dia tahu bahwa Blackwater telah mengirim 3 monster mitik, dia tidak menduga tekanan yang menumpuk yang dia rasakan ketika tiba saatnya untuk menghadapi mereka. Para pemain Guts Domain belum benar-benar memahami monster mitik. Apa yang mereka lihat dalam pertempuran di Black Ridge Town hanyalah puncak gunung es. Namun, Si Feng telah bertarung dengan monster mitik berkali-kali di masa lalu. Sementara mitik monster domains memang kuat, kecerdasan tinggi dan standar tempur mereka adalah bahaya yang sebenarnya. Dalam Guts Domain, selain dari kasus khusus, sebagian besar monster hanya akan mulai mengembangkan kecerdasan tinggi setelah mencapai tingkat 3. Dengan kata lain, ini menjadi perhatian setelah monster menjadi Great Lords. Pada tahap itu, monster akan lebih sulit untuk dihadapi. Mereka sering bertindak dengan cara yang tidak terduga. Situasi seperti monster mengabaikan Met dan pergi untuk penyembuh garis belakang terjadi ketika seseorang berurusan dengan monster di peringkat ini. Dalam situasi ini, pengalaman tempur Met akan diuji. Met tidak hanya harus menarik aggro boss, tetapi mereka juga harus menarik perhatian boss. Sedangkan untuk kelas DPS, mereka harus melakukan yang sebaliknya. Saat menyerang, mereka harus memastikan mereka menarik perhatian sesedikit mungkin. Inilah sebabnya Si Feng meminta anggota inti persekutuan mempelajari langkah kosong. Bahkan monster mitik yang terlemah sekalipun sama cerdasnya dengan manusia biasa. Selain itu, standar tempur mereka kira-kira sama dengan para ahli biasa. Menggunakan menara percobaan sebagai ukuran, standar tempur mereka harus menempatkan mereka di lantai 4. Oleh karena itu, jika pemain ingin mengalahkan monster mitik, mereka membutuhkan setidaknya tim 100 pemain elit tier 2 dari tingkat yang sama. Saat ini, 20.000 anggota Zero Wing di Stone Forest Town bahkan tidak akan berfungsi sebagai pemanasan yang tepat untuk 3 monster mitik level 65. Untungnya, Si Feng telah menyewa banyak penjaga tingkat 2 NPC. NPC harus mampu menahan monster untuk sementara waktu. Setelah itu, Si Feng menghubungi Alluring Summer dan bertanya, "Summer, bagaimana hal-hal di pihak kamu?" Sebelum dia tiba untuk menyelesaikan konstruksi menara sihir. Dia telah menyerahkan gulungan arai ajaib yang telah dia buat ke Aqua Rose dan Alluring Summer. Di antara mereka, Aqua Rose ditugaskan mengelola domain kutub 9 bintang dan Double Protection Barrier, sementara Alluring Summer ditugaskan dengan keturunan Divine Base. Berbeda dengan 2 arai sihir lainnya, Discent Magic Arai Divine Base mengharuskan 88 summoner untuk membaca mantra yang telah ditentukan secara bersamaan untuk memanggil Divine Base. Persyaratannya jauh lebih tinggi daripada gulungan pemanggilan biasa. Secara umum, pemain membutuhkan banyak latihan sebelum mereka dapat melakukan pemanggilan. Selain itu, Divine Base yang dipanggil tidak memiliki kecerdasan. Untuk itu diperlukan kontrol pemain. Karena keterbatasan waktu, Si Feng hanya menghasilkan 1 set gulungan keturunan Divine Base dan 1 set gulungan penghalang ganda. Di antara mereka yang saat ini berada di kota hutan batu, Aqua Rose diperlukan untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Violet Cloud adalah seorang penyembuh. Sementara Alluring Summer mengungguli standar pertempuran semua orang. Oleh karena itu, Si Feng telah memutuskan bahwa Alluring Summer harus mengendalikan Divine Base yang dipanggil. Mereka kebanyakan membiasakan diri dengan prosedur pemanggilan. "Aku seharusnya tidak memiliki banyak masalah juga," jawab Alluring Summer dengan gugup. Meskipun baru saja bergabung dengan Zero Wing, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan bisa berpartisipasi dalam perang sebesar ini begitu cepat. Pertempuran solo adalah roti dan mentega. Bahkan situasi satu lawan banyak tidak lazim baginya. Namun, menghadapi 3 monster mitik sendirian adalah hal paling gila yang pernah dilakukannya di domain dewa. Namun, di dalam hati, dia menantikan pertempuran yang akan datang. Berdasarkan fakta bahwa Si Feng telah meninggalkan tugas yang begitu penting bagi pendatang baru seperti dia bisa tahu betapa dia sangat menghargainya. Selain itu, Aqua Rose secara pribadi merekomendasikannya untuk tugas itu. Terlepas dari situasinya, dia harus tampil baik dalam pertempuran yang akan datang. "Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Kalau begitu, aku akan meminta tim Aqua memanggil makhluk tier 3 untuk membantu kamu," kata Si Feng, berusaha menghibur Alluring Summer ketika dia melihat ekspresi tegang wanita itu. Musim panas yang memikat mungkin bukan pertandingan untuk Violet Cloud atau Fire Dance, tetapi dengan standarnya saat ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah mengendalikan Divine Base. Selain itu, dia juga akan mendapat bantuan dari menara sihir. Saat 3 naga bumi jahat bergerak lebih dekat ke kota hutan batu, para pemain di kota itu semakin tegang. Aqua Rose meminta para pakar guild menggunakan 8 scroll pemanggilan tingkat 3 yang telah mereka kumpulkan. Namun, dibandingkan dengan 3 monster mitik, 8 makhluk itu tampak seperti anak-anak.
Meskipun ukurannya sangat besar, makhluk yang dipanggil tingkat 3 bahkan tidak mencapai lutut Evil Earth Dragons. Rasanya seolah naga bumi akan membunuh makhluk yang dipanggil dengan satu injakan. 8 makhluk tier 3 dipanggil, gelombang ditinggalkan, yang menyaksikan dari jauh, mencibir. Jadi, ini kartu truf Zero Wing. Sebenarnya itu cukup mengesankan. Bahkan guild kelas 1 hanya bisa mendapatkan 2 atau 3 gulungan pemanggilan tingkat 3. Pada titik ini, Zero Wing kira-kira sekuat guild kelas 1 secara keseluruhan. Persekutuan telah melampaui harapan aku dengan memperoleh 8 gulungan ini, komentar Perles, relatif terkejut oleh yayasan Zero Wing. Bahkan super guild seperti Pantheon hanya mendapatkan 20 scroll pemanggilan tingkat 3 sejauh ini. Sementara itu, Zero Wing hanyalah persekutuan pemula yang mengendalikan kota Sungai Putih dan kota Hutan Batu. Sulit membayangkan bagaimana persekutuan mendapatkan sumber daya seperti itu. Yayasan Zero Wing memang mengejutkan. Sayangnya, perbedaan di antara kami terlalu luas. Sangat ditakdirkan bahwa mereka akan gagal mempertahankan Stone Forest Town, Abandoned Wave tertawa. Dia tidak menentang pandangan Perles. Sayangnya, 8 makhluk yang dipanggil tier 3 nyaris tidak cukup untuk menemukan satu naga bumi jahat. Bagaimana Zero Wing akan berurusan dengan 2 yang tersisa? Setelah itu, salah satu dari 3 naga jahat bumi dikenakan pada salah satu arai domain sihir bintang 9. Menara pertahanan dan menara sihir tidak bisa mendaratkan serangan ke bumi naga yang gesit. Pada saat berikutnya, monster mitik merentangkan salah satu cakar besarnya dan menebas penghalang sihir ungu emas. Ledakan. Begitu cakar bertabrakan dengan penghalang sihir, air mata lebar muncul di penghalang kokoh. Sementara itu, 9 pemain mempertahankan penghalang serangan kehilangan 1/5 dari kolam mana mereka di tempat. Adegan ini mengguncang anggota Zero Wing. Bahkan Aqua Rose terkejut. Bahkan ketika banyak makhluk tingkat 3 yang dipanggil telah menyerang penghalang, mereka tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Namun, satu serangan dari naga bumi jahat hampir menghancurkan penghalang. Monster mitik bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sangat kokoh. Pria yang diperban mengendalikan Evil Earth Dragon sedikit terkejut dengan hasil ini. Meskipun dia telah mengambil kendali naga jahat bumi, mengurangi kekuatan tempurnya secara signifikan, kekuatan monster masih di peringkat mitik. Jika salah satu monster ini menyerang arai sihir dasar, itu bisa menghancurkan arai dengan satu serangan. Namun bahkan setelah serangan 3 naga bumi jahat, penghalang ungu emas tetap ada. Monster mitik hanya merobek penghalang. Apalagi, air mata itu cepat membaik. Aku ingin melihat berapa banyak hit yang bisa ditahan oleh arai ajaib ini. Segera, pria yang diperban itu mengendalikan naga bumi jahat untuk menyerang lagi. Peng, peng, peng. Setelah menerima serangkaian serangan cakar, domain kutub 9 bintang hancur, berubah menjadi partikel cahaya sebelum menghilang. 4 makhluk yang dipanggil yang terperangkap di dalam penghalang dilepaskan. Saat naga bumi jahat lainnya akan menyerang arai sihir kutub 9 bintang lainnya, arai sihir emas raksasa muncul di atas Stone Forest Town, menyelimuti hampir setengah kota. Apa itu, makhluk yang dipanggil? Semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas. Sebelum mereka menyadarinya, seekor naga emas sepanjang 100 meter muncul di langit. Sayap naga itu membentang lebih dari 400 meter. Dengan flap ringan, naga emas mengirim badai angin melalui Stone Forest Town, angin kencang hampir menjatuhkan para pemain di kota ke tanah. Seekor naga, bagaimana ini mungkin? Bukankah itu makhluk legendaris? Kenapa naga muncul di kota hutan batu? Rahang semua orang terbuka ketika mereka melihat naga emas. Naga sangat terkenal di domain dewa. Mereka adalah citra kekuatan dan kehancuran. Apalagi jumlahnya sangat sedikit. Ketika makhluk-makhluk ini muncul, bencana menyusul.